Meski tak sepatah pun aku pernah mendengar suara. Meski engkau tak pernah mengelus ubun-ubunku. Meski engkau tak pernah menepuk pundakku untuk menyemangatiku. Aku juga tak pernah menyaksikan jemarimu mengucurkan air untuk berwudu. Berhayal pun aku tak pernah bisa mencipta. Tapi akulah ini yang matanya berkaca saat mendengar suaramu disebut-sebut. Akulah ini yang terisak-isak pada sepertiga malam. Akulah ini yang rinduku tak pernah bisa usai, meski berjuta-juta salawat telah kulantunkan. Akulah ini yang cintaku telah habis terkuras pada semua engkau. Akulah ini yang cintamu telah melebur aku pada semua engkau. Wahai putra Sidratul Muntaha, aku rindu, aku rindu, aku rindu. Rindu ini terlalu tangguh untuk bisa dikalahkan oleh apa saja. Lantaran aku, saudara. Ya, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita masih bersama Kak Asmin Amin. Kita lanjut ngobrol kita bersama beliau membedah kepemimpinan bangsa kita sekarang ini dalam konteks kajian budaya lokal. Dalam kosmologi budaya Jawa, kalau budaya Jawa itu kan 3 komponen. Komponen pertama itu kesatria, yang saya bilang raja tadi itu. Yang kedua itu punakawan. Punakawan ini Bagong, Petruk, Gareng yang tidak punya performance untuk menjadi pemimpin. Badan besar perutnya yang romos apa segala macam. Tetapi dia punya karakter. Karakter yang bicara kesatria, dia selah. Nah, mungkin orang LSM minta wartawan itu. Iya. Dia ada juga yang rakus, yang niatnya politisi mungkin itu. Itu. Tetapi di situ ada resi, Semar. Ada Semar. Semar ini resi. Nah, ini Semar biar bicara apa sama kesatria tidak terganggu. Selalu santun, lembut, bicara penuh dengan kearifan. Karena ini kesatria itu kan dia nggak mau berkuasaan saya. Begitu. Jadi betul-betul ini gitu ya. Nah, sekarang persoalannya orang-orang ini mau satu tubuhkan itu antara man of culture dengan man of power. Nggak bisa. Dalam bahasa kalau misalnya ini resi ataukah ini kesatria sudah selesai dan sudah matang, dia mau jadi resi, itulah yang disebut sebagai Lancer ke Prabu. Tetapi kan ada kita punya pemimpin dulu gagal Lancer ke Prabu. Itu menjadi resi, menjadi penasihat. Yang berhasil Lancer ke Prabu itu Lee Kuan Yew. Siapa? Selesai itu dia Lancer, dia jadi bapak bangsa. Iya. Nah, mungkin karena orang tua kita dulu ini, mungkin karena kelakuan anak-anak atau apa dan segala macam sampai tidak berhasil dia Lancer ke Prabu. Ya, nah itu soal dasar itu. Saya agak ini gitu ya. Jadi tadi kita jangan-jangan ini hanya tahu. Ya, tapi saya agak ini saya juga pernah saya kutip dari Kasmi gitu ya, ketika orang lagi ramai berdebat soal 3 periode dan macam-macam gitu ya. Sampai saya kemudian mengecek apa sih sebenarnya tata nilai proses untuk kepemimpinan di budaya lokal kita gitu ya. Karena kalau kita lihat, saya ingat itu kan kita kalau di budaya Bugis ada raja, ada rakyat dan rakyat itu akan bersumpah setia kepada raja dan raja kemudian tapi bukan karena bersumpah karena doktrin biasa, karena dia tahu bahwa saya akan diperhatikan setia. Dan ketika terus dikoreksi saya kasih, ketika misalnya raja lagi melihat bahwa ada warganya, ada kaumnya, ada jemaah itu pengikutnya lewat di jalan raya dan sudah agak lancar jalannya,
simbol, itu kan langsung raja merespon cepat dan cuma dua pilihan, memperbaiki kinerjanya atau kemudian bahkan dia lengser gitu ya. Setahu saya dulu saya lupa namanya, pernah saya baca, setahu saya hanya ada satu yang bertahan sampai kan kemudian dieksekusi gitu ya di Raja Bone itu wajib gitu ya. Tapi kan sekarang ini susah sekali tuh pemerintah, bukan lagi simbol Songko Negeri Sembilan, sudah lempar Songko itu. Jadi dalam tafsir saya itu seorang raja harus punya minimal 3 kematangan. Pertama itu dia matang intelektual. Itu dia malah kalau ceritanya saya gading, dia harus kuliah dulu untuk mengisi, baru dia menduduki jadi panjang. Itu matang intelektual. Ya ada simbol-simbol, walaupun dibilang hadis tapi itu pepatah Arab. Belajarlah engkau penutur Cina, orang bilang hadis tapi pemahaman saya itu pepatah Arab. Belajarlah mulai dari lahir sampai mati, dari sampai yang lain. Itu simbol-simbol betapa dimuliakannya itu mata Tuhan. Yang kedua itu matang spiritual. Matang spiritual itu untuk mengasah naluri, supaya kita punya naluri tajam. Orang yang punya ketajaman naluri itu dia bisa membaca tanda-tanda. Oh, di sini ada kemarahan, di sini ada cinta. Dia tahu gitu ya. Dia tahu. Itu dilatih. Yang ketiga itu matang berusaha. Hidup ini dagang. Kalau kau sholat sendirian dapat 1, kalau sholat di masjid dapat 27, kalau sholat bulan puasa dapat 70, kalau kau memberi sesuatu dibalas dengan 20 kali. Itu kan. Tapi bukan raja berdagang, bukan raja berbisnis. Iya. Wirausaha penting karena semua kejayaan peradaban itu dibangun dari kejayaan ekonomi. Tidak mungkin orang bisa membangun prestise tanpa kekuatan ekonomi. Dan itu sunnatullah. Itu juga diperagakan oleh Rasulullah. Ya, betul. Dia menghabiskan harta dia untuk 23 tahun membangun Islam. Masa kita mau bisa melewati Rasulullah? Itu tandanya. Jadi 3 kematangan yang harus dimiliki oleh seorang raja. Nah, matang spiritual itu gini. Ini bahasa dan 4 macam. Ini bahasa verbal. Kemudian gestur, bahasa tubuh. Yang ketiga itu bahasa ekspresi. Ya, menatap kosong, cemburu, mencipu, ekspresi. Tapi penting itu bahasa energi. Dia bisa membaca energi yang ada di ruangan. Itulah seorang orator yang hebat, atau seorang seniman, atau seorang pembaca puisi. Dia bisa membaca energi yang ada. Malah dia bisa menarik itu seluruh energinya supaya masuk dalam bahasanya. Sampai orang dipaksa untuk perhatikan. Iya. Kan begitu. Orang dipaksa biar lagi sibuk orang menghimpun langsung. Itu dia menguasai ruang. Seorang raja itu menguasai energi. Makanya kalau dia berkata itu ada rohnya itu kata-kata. Kalau orang ada bilang tak ngorok. Teh aku kamain jo, amari ko. Nah, itu selesai. Tak ngorok. Itu menguasai. Dan itu dididik khusus untuk itu. Makanya semua anak raja itu tidak diangkat menjadi raja. Karena cuma yang punya bakat khusus. Saya mau lupa tadi. Yang man of culture dengan man of power. Kalau dalam bahasa agamanya itu ada umara, ada ulama. Harus begini, tidak boleh disatukan. Kalau kamu pindah ke umara, otomatis ke ulama gugur. Tidak boleh lagi pakai ulama, kau sudah marah. Itulah sebabnya sampai karena gugur ke ulamanya. Nggak bisa itu Ma'ruf Amin nasihati Jokowi.
Iya. Itu coba bisa. Iya. Karena dia sudah jadi anak emak. Pernah enggak lagi Jokowi minta nasihat ini? Enggak lagi. Mana dia yang mungkin disihati. Nah begitu. Itu begitu tuh. Dalam posisi konstitusi dia. Iya. Makanya itu Islam itu mudah sekali diterima di orang Bugis, orang Makassar karena sudah ada akarnya. Sudah ada akarnya. Baik, teman-teman semua, ini luar biasa ya. Tidak terasa diskusi kita semakin cair. Paling tidak saya mencatat beberapa hal ya. Saya tadi ini baru saja saya wawancara, saya sekaligus meresapi juga gitu ya, karena ini saya pulang kampung sekaligus untuk belajar nilai-nilai kebudayaan. Di mana daerah pun itu selalu ada budaya, dan budaya itu selalu membawa pada nilai gitu ya, nilai tentang kehidupan kita untuk bagaimana menjalani perilaku itu, cinta damai gitu ya. Teman-teman semua, paling tidak misalnya saya tadi ini ternyata siri itu manusia itu, kalau kita di sini mengenal istilah tawa itu orang itu karena ada sirinya. Ya. Jadi kalau tidak ada siri, tidak tahu, bukan orang gitu ya. Siri itu adalah soal prinsip bahwa nilai-nilai kita ada rasa malu gitu ya. Yang kedua adalah ketika disebut ada pace. Ya. Jadi pace itu rasa solidarity, menjaga. peduli, kepedulian kita sesama. Tapi ada tadi yang menarik, yang mana duluan, solidaritas atau siri solidaritas, karena jangan sampai solidaritas ini digunakan untuk kepada orang yang tidak tahu. Jadi ada orang tapi bukan tahu, gitu ya. Jadi ada, kalau orang yang ternyata kalau istilahnya dia adalah apa ya, kayak uka-uka gitu ya, tidak tahu. Artinya manusia tetap dia manusia, dia ada orangnya, tapi dalam nilai-nilai tetap dia sebagai manusia rupa. Baru saya ingat istilah. Dia rupa tahu, berwajah orang, tapi dalam sisinya dia bukan manusia gitu ya. Ini yang menurut saya agak menarik. Yang lain juga perlu dikoreksi berkaitan dengan soal kepemimpinan adalah karena lagi satu tadi pesan, ketika raja itu sudah berdagang maka tunggul akan datang malapetaka. Ini yang saya kira kita betul hati-hati gitu ya, dan itu sudah terlihat sekarang. Sudah terlihat gitu ya. Agak ini. Yang lain juga adalah berkaitan dengan soal banyak tadi dilihat pada posisi ketika sudah masuk pada menyentuh soal keyakinan kita, diperhadapkan nilai budaya dengan kepentingan gitu. Itu yang saya kira ini. Teman-teman sekalian, kita masih akan ngobrol berkaitan sedikit lagi waktu gitu ya. Mohon maaf ini kasih saya cerita betul waktunya gitu ya. Berkaitan pada posisi kita, saya akan kembali tarik lagi di soal kondisi bangsa kita sekarang. Jadi kita lihat kondisi kita sekarang ini adalah dalam tatanan teori keilmuan dan macam-macam, orang kemudian menyebut demokrasi kita sudah mundur. Jalan mundur gitu ya. Lalu kemudian mahkamah penegakan hukum kita dan macam-macam. Tapi ternyata tadi saya baca pertanyaannya adalah soal kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan kita masuk dalam pemerintahan kita gitu ya. Apa yang terjadi sampai kemudian hilang gitu loh. Tadi pengantar kasus menarik. Kita ini kaya betul, tidak ada samanya. Super power. Bangsa saya tiba-tiba adidaya budaya. Jadi saya tiba-tiba teringat ketika saya wawancara Imam Samsi Ali. Ya sekarang di Amerika, dan tadi malam saya ikut lagi diskusinya gitu ya. Selalu itu kemudian menyebut bahwa Indonesia sebenarnya ini kaya betul, dan keberagamannya itu kalau seandainya ini dikelola dengan baik tentang nilai kepemimpinan dan macam-macam gitu. Dan itu yang menantang kita. Tapi pertanyaan saya tadi adalah, ini gimana? Kita kaya, super power, tapi salah kelola jelas, salah kelola. Malah apa yang membuat itu? Malah kalau saya lihat faktanya sekarang, ini sepertinya sudah susah kita menemukan itu pelaku pembangunan pelaku. Ya. Karena salah kelolanya kita tentang bangsa, tentang kekuatan kebudayaan. Nah, semua jadi korban. Ya. Kita ambil kasus dari pandemi. Polisinya korban, tentaranya korban, orang kesehatannya korban, ASN-nya korban, pengusaha besar korban, pengusaha kecil korban, mahasiswa, siswi korban, dosen-dosen korban semua. Siapa pelaku? Mungkin saja presiden kita korban.
Mungkin. Iya. Tapi dia tidak merasa mungkin. Iya, tapi kan dia korbannya ini, dia dapat keuntungan kan, persoalannya. Dan pejabat-pejabat kita korban semua. Ah, sekarang ada behind apa? Ada orang-orang yang apa ya, misterius yang menjadi pelaku. Siapa kira-kira? Yang mungkin dia suruh saja protokol-protokol, mungkin presiden cuma saja sebagai petugas saja. Unika gitu. Iya, ini tahu kerja banyak kerja. Ada yang saya sudah hampir menyatakan pasti, tapi belum bisa. Oh ini yang pelaku, yang lainnya itu semua jadi korban. Dan motifnya ini jelas, motif kekuasaan. Saya mau tambahkan lagi, bahwasanya pemimpin-pemimpin kita itu karena dia tidak malah melakukan kejahatan kebudayaan, dia tidak berhasil menangkap kecerdasan kolektif. Kalau seorang pemimpin itu harus mampu menangkap kecerdasan kolektif. Kalau bahasa NGO-nya pasti partisipatif. Ya. Kalau orang Toraja bilang Siturukada, itu ada acara kombongan. Kalau orang Bugis bilang Sisa Maturukan, Tudang Situru. Kalau orang Makassar bilang Sisa Maturu, Amin Posi Patangar. Itu Siturukada itu belum tentu terbaik, tapi itu yang paling disepakati. Pada saat kita menemukan kesepakatan untuk dokuli, mati kita harus satu suara. Karena dipercaya, kemudian kita mempercayai bahwasanya kekompakan itu mengandung kekuatan supranatural. Terdopul itu siri. Terdopul itu keteguhan, memegang prinsip. Jadi kalau kita dapat kesepakatan, ada rapat sini, sudah sepakat ini yang kata kita jalankan. Sampai di luar tidak ada yang salah itu tadi, begini segala macam, mestinya tidak begitu. Tidak ada lagi begitu. Karena sudah sepakat. Sudah sepakat. Punah salah-salahnya penting. Berdiri kita di sini. Nah, nanti kalau kita tertumbuh, buntu, baru kita tudang sepuluh lagi, kombongan lagi. Yang bahaya kalau pemimpinnya disebut, waduh lupa saya tidak baca itu saya tanda tangan. Nah itu kecerdasan kolektif belum tentu terbaik. Tapi itu yang paling disepakati. Dan ada lagi simbol-simbol lain. Seorang raja itu berdarah putih. Itu berdarah putih. Tidak punya keinginan, tidak punya ambisi. Semua keinginan dan ambisinya itu adalah pengejuatan dari keinginan rakyatnya. Berdarah putih. Ya. Itu jadi kalau anak-anaknya itu berdarah biru, tapi kalau yang memimpin itu berdarah putih. Nah kalau rakyatnya darahnya merah. Jadi ada biru, ada putih, ada merah gitu ya. Kasmin, saya masih agak penasaran di situ ya. Jadi soal tadi ya tahu katakanlah kita seperti itu, tapi saya ingin melihat pada posisi tadi disebut bahwa salah urus gitu ya. Nah, kita lihat ini kan, saya pernah agak memang mulai ada kegelisahan saya gini. Siapa lagi yang bisa kita harap menjadi penjaga marwah gitu ya, moral bangsa kita misalnya. Kita lihatlah kampus malah saya pernah wawancara juga dengan Pak Faisal Basri gitu ya. Ketika misalnya rektor UI rangkap jabatan, rektor Unhas rangkap jabatan, apalagi saat itu rangkap jabatan di UIN. Dan kita lihat, padahal ini kan kalau kita tadi bicara siapa yang bisa menjadi penjaga kebudayaan kita ini? Apa yang aku sebut tadi itu efek semua. Misalnya dia rela, dia mau merangkap jabatan, tapi masih rina, nggak punya mari. Padahal yang menjadi pesan kita itu begini, saya mau masuk. Saya masuk karena tidak bisa dipisah itu kebudayaan dengan agama.
Ya, ini ya. Nah, pada satu kesempatan datang Jibril menghadap ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah menyalakan api neraka. Perbaiki dulu. Siapa-siapa ke penghuninya itu? Nah, dia bilang yang paling bawah itu yang menduakan Tuhan. Baru dia urut ke atas sampai ke 6 dia sebut. Terus Rasulullah tanya, yang ketujuh siapa? Jibril tidak jawab. Nanti ketiga kali dia tanya, baru Jibril menjawab. Dia bilang, umatnya ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah tidak pernah tersenyum. Malam dia di sajadahnya saja dulu sholat, ummati ya Allah, ummati ya Allah. Nanti dia berdiri kalau ada dia jadi umat. Begitulah cintanya Rasulullah kepada Allah. Nah sekarang pertanyaannya, kita ini siapa? Kau gubernur, presiden, bupati, anggota-anggota dewan, kau siapa? Kenapa kau tidak balas cinta? Nah demikian dia mencintai kita. Masa kau biarkan berteduh sebentar? Ya. Siapa kau? Ini dunia berserta sini ada. Itu karena cintanya Allah kepada pertama. Yang kedua, Rasulullah pernah bilang, nanti suatu waktu ada umatku yang lebih mulia dari kalian. Kaget semua ini sahabat-sahabatnya. Kamilah ini yang menjagamu siang malam, korban jiwa dan raga harta untuk ini. Kenapa ada orang lebih mulia dari kami? Siapa Siapa itu? Ini Rasulullah menjawab bahwa walaupun dia tidak pernah mendengar suara, melihat wajah, melihat kekeramatan itu, tapi dia mencintai saya sama dengan kamu mencintai. Apa artinya ini? Kita jangan berputus asa karena kita berbeda waktu dan ruang. Kita tidak bisa menjadi sahabatnya, tidak bisa menjadi saudara. Malah kita dianggap lebih mulia. Mereka itu adalah saudara saya. Nah, ini ada frekuensinya. Hanya Rasulullah yang bisa mencapai Sidratul Muntaha. Jadi kalau mau mencapai Sidratul Muntaha, aku punya pesan-pesan, doa-doa, masuk pada frekuensinya Rasulullah. Tidak ada frekuensi lain yang bisa capai. Saya ambil gambar ini. Ini karena cahaya saya bisa minum kopi, bisa ngobrol sama kau, bisa lihat wajahmu, bisa lihat ini karena cahaya. Karena cahaya saya bisa minum, bisa menulis, bisa berbuat banyak. Cahaya itu, ini cahaya ini. Hanya cahaya ini yang bisa sampai ke sumbernya. Ini kan sumber cahaya kan? Ya. Hanya cahaya ini yang bisa sampai ke sumber. Hanya cahaya ini yang tidak terputus dengan sumbernya. Iya jelas. Ya. Siapa cahaya? Nur. Siapa Rasulullah. Jadi kalau kau tidak masuk di frekuensinya, mana kau bisa berbuat benar? Semua suara-suara, sabda-sabda, firman-firman yang dari aras, dari sidratul, pasti tidak sampai. Kalau kita memang handy, kalau frekuensi 34, saya 35, sampai kita udah ketemu. Udah korek-korek, ada korek saya. Udah ketemu. Jadi masuklah di frekuensi itu. Mereka tidak masuk di frekuensi itu. Bagaimana dia bisa mendengar sabda-sabda firman-firman? Kalau dia dengar, itu dia pakai untuk pengetahuannya, untuk mendebat orang. Bukan untuk pemahamannya. Ini frekuensi hanya ada 2. Kalau kau tidak sakit, tidak di frekuensi itu, di frekuensinya kau iblis.
Hanya dua. Dua frekuensi. Frekuensi iblis itu variatif, sangat variatif. Variatifnya itu ada di politik, bidang sosial, dagang, ekonomi, malah di bidang agama. Itu frekuensi dan variatif sekali. Kalau kau tidak Allah juga sudah berfirman, kalau kau salawatkan 1 kali kekasihku, saya 10 kali. Kalau kita berulang-ulang mensalawatkan, Allah bersemayam di hati kita untuk mengikuti salawat-salawat kita. Apa hobinya Allah? Bersalawat. Kalau kita mau satu hobi sama Allah, bersalawat. Masuk dalam frekuensi. Masuk pada frekuensi itu. Terus kalau kau tidak patuhi frekuensi itu, kau berharap kau bisa melakukan hal yang benar. Hanya inilah frekuensinya. Frekuensinya iblis. Kau masuk juga di kitab-kitab di agama, di pendidikan. Dia hebat. Iblis itu sangat cerdas. Pengetahuan itu. Pengetahuannya sangat cerdas. Itu malaikat yang paling alim dulu itu, namanya Asisa. Tidak ada satupun ruang di semesta alam yang dia tidak pernah tempati sholat. Kenapa dia dikutuk? Karena dia merasa lebih baik dari orang lain. Karena iblis. Masuk, bagaimana caranya masuk? Bersalawat, cintai. Ada fisikli itu. Ya. Kadang di air kita, atau bisa. Saya bacakan visinya itu ya, saya buat terus. Meski tak sepatah pun aku pernah mendengar suara. Meski engkau tak pernah mengelus ubun-ubunku. Meski engkau tak pernah menepuk pundakku untuk menyemangatiku. Aku juga tak pernah menyaksikan jemarimu mengucurkan air untuk berwudu. Berhayal pun aku tak pernah bisa mencipta. Tapi akulah ini yang matanya berkaca saat mendengar suaramu disebut-sebut. Akulah ini yang terisak-isak pada sepertiga malam. Akulah ini yang rinduku tak pernah bisa usai, meski berjuta-juta salawat telah kulantunkan. Akulah ini yang cintaku telah habis terkuras pada semua engkau. Akulah ini yang cintamu telah melebur aku pada semua engkau. Wahai putra Sidratul Muntaha, aku rindu, aku rindu, aku rindu. Rindu ini terlalu tangguh untuk bisa dikalahkan oleh apa saja. Lantaran aku, saudara. Jadi di situ letak keadilan Maha Adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak adillah Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau saya berbeda waktu dan ruang, saya tidak bisa menjadi saudaranya, tidak bisa menjadi sahabat. Karena bukan saya menentukan kelahiranku dan tempat kelahiran. Itu dia. Jadi dan pernah berputus asa untuk bisa menjadi sahabat, untuk bisa menjadi saudara. betapa tidak adil Tuhan itu, kenapa kita baru dilahirkan sekarang kalau dia membatasi konsepsi persaudaraan itu. Ya. Masuk di situ. Apakah para pemimpin kita berprototipe ini? Kalau tidak masuk di situ, Tidak tahu. Saya tidak percaya kepada pemimpin yang tidak punya kekuatan spiritual, yang tidak punya landasan ideologi. Dan setelah saya belajar, kalau tidak masuk di frekuensi ini, bagaimana dia bisa mendengar? Bagaimana bisa suara-suaranya bisa sampai dengan satu frekuensi? Sobat Sianan, ini luar biasa ya. Saya agak ini, jadi tadi kita dibaca puisi tapi muatan saya di luar sastra. Jadi
kalau ada baca puisi saya selalu langsung mengikuti apa di balik gitu ya. Saya mengikuti karena kita dulu belajar itu soal namanya ilmu di situ dan Puisi itu bahasa tertulis dari nurani kita kan. keluar Iya. tulus gitu ya. Yang Ini tertulis, nama. yang tertulis dari nurani. Terus dari nurani. Jadi itu menarik gitu ya. Dan pesannya itu kan sebenarnya dia universal, bisa diterima semua orang, tapi menjadi penting adalah langsung di dalam. Karena lahirnya dari dalam gitu ya. Ya, teman sekalian, ini luar biasa ya pembicaraan kita sudah cukup ini sayang sekali, tapi paling tidak adalah ada satu kata kunci bahwa sebenarnya negara ini kekuatannya berada pada kebudayaan, dan kebudayaan itu adalah hanya bisa dikelola secara baik bagi orang-orang yang memiliki pemahaman, pengetahuan dan kebudayaan, arti dari kebudayaan itu sendiri gitu ya. Itu saya kira yang menjadi penting dalam pemahaman kita, dan khusus untuk kita semua orang Makassar yang memiliki nilai-nilai budaya Siri, memaknai itu bahwa ternyata kalau tidak ada itu ternyata tidak tahu. Jadi saya kira ini menarik gitu ya. Teman-teman sekalian, terima kasih atas atensinya, perhatiannya semua di program kita Ngaji untuk Negeri, dan semoga Kasmi masih bisa untuk bersama kita dalam edisi-edisi berikut gitu ya. Karena ini luar biasa. Saya sekali lagi berterima kasih karena saya bisa bertemu langsung. Yang saya tadinya pagi itu berpikir, wah ini kita akan ketemu di Bogor gitu ya. Tapi ini, dan teman sekalian, saya segera menginformasikan sebenarnya tadi pagi ada dikirim juga ke saya ya. Jadi ada sebuah pementasan maestro gendang ya, gendang dengan ini. Jadi saya kira itu menarik, nanti kita akan ulas bersama pada sesi berikut ya. Saya kira itu, terima kasih kepada teman-teman semua atas atensinya, dan menjadi penting adalah selain pengetahuan, yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menyelami untuk kemudian bersama-sama menjaga kebudayaan ini, karena kita harus menjaga untuk sebuah peradaban, karena hidup ini adalah sebuah peradaban yang harus ditata lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.